Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala misla man qala hadha yaqinan dakhala al-jannah. Hadirin hadirat sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, yaitu di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan panjang umur, bahkan sampai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini Allah masih berikan nikmat, yaitu nikmat bernafas. Dan ini adalah semua terkait perkara yang mahal. Kalau andaikan kita bisa merenung sejenak saja, orang yang dia ini ingin bisa bernapas, bahkan dia mengorbankan daripada seluruh hartanya untuk dia memberi satu tabung oksigen buat dia yang bisa bernapas. Maka disinilah tidak terasa Allah berikan amanah yang luar biasa. Amanahnya apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjadi hamba. Tentunya diri kita menghambakan kepada Allah ini adalah satu amanah dari Allah. Maka seseorang dia ini jikalau sudah diberikan amanah oleh Allah, kemudian dia pegang betul-betul, kemudian dia betul-betul mengamalkan ini amanahnya, dijaga amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan amanah yang lain. Seperti diibaratkan seorang dia diberikan amanah jabatannya, kemudian dia betul pegang amanah. Dia seperti orang yang dia diberikan amanah seorang anak. Maka pertanyaannya, dalam posisi seorang dia yang belum diberikan amanah oleh Allah, mungkin di makalanya dia ini belum mampu untuk mengelola itu semua. Maka tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita, yaitu amanah yang besar. Tidak ada lain amanah kita untuk terus istiqomah ini mengamalkan daripada agama. Maka agama ini perlu tumbuh di dalam kehidupan kita, dan agama ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mungkin kita hidupkan di masjid kita, di kampung kita, maka lebih baik lagi di dalam rumah kita bikin suasana agama, yang mana pada detik ini, menit ini, jam ini, hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan
yang terbesar di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam waktu 24 jam adalah amanah bagaimana hidup amalan kebaikan, yaitu amalan agama, khususnya pribadi kita. Kemudian mencakup dari itu semua amanah yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang kita hidupkan bersama keluarga kita. Gimana di rumah kita bersama keluarga kita, anak istri kita. Sederhana, mungkin kita ini kalau ini di bulan puasa ya buka bersama dengan keluarga. Di situ akan muncul satu tanggung jawab yang besar. Maknanya apa? Maknanya kita pandai-pandailah membagi waktu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita masih dipercayai. Maka ada seseorang dia ini bertanya kepada dirinya, kenapa sih saya ini belum, contohnya belum diberikan keturunan sampai bahkan dia ini sudah menjalani di dalam rumah tangganya 20 tahun, udah kesana kesini, ikhtiar, bahkan amalan apa saja dia amalkan. Di dalam para alim ulama itu menyampaikan supaya seseorang dimudahkan, diberikan keturunan. Datanglah kepada seorang ulama, dia soal minta doa. Maka seseorang tadi itu saking yakinnya dia soal, kemudian silakan kepada seorang ulama yang soleh yang dekat kepada Allah. Tidak lama kemudian 2 minggu setelahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan daripadanya. Di situ ada dia ini berupaya, berusaha maksimal. Yang pertama dia berdoa, kemudian ikhtiar dengan cara-cara yang syar'i. Mungkin kalau sudah kita ketahui di dunia kedokteran itu, kalau di dunia terapis itu diterapis supaya dimudahkan untuk mendapatkan daripada keturunan. Maka pertanyaannya, kita sudah diberikan amanah oleh Allah, apakah kita ini sudah betul-betul kita pegang dengan amanah? Kadang-kadang tanpa kita sadari juga kita ini tiba-tiba diberikan amanah yang sangat besar, dan menurut dia belum mampu untuk memegang ini amanah. Menurut dia, tapi menurut Allah saking berat amanahnya ini, saking merasa terbebani. Padahal menurut Allah kamu itu mampu menjalankan ini amanah. Maka dengan perjalanan terus dia jalani, dia nikmati, maka ketemulah solusinya. Oh ternyata betul, kalau dia diberikan amanah oleh Allah, kemudian dia pegang betul-betul sungguh-sungguh, kemudian dia tunaikan amanahnya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan amanah-amanah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur seluruh hamba-Nya ini bagaimana kemampuan hamba-Nya itu tadi. Ada seseorang dia ini dari segi materinya mampu, padahal dari sisi yang lain itu belum mampu. Dari segi materi dia mampu, uangnya banyak, rumahnya pun banyak, tapi dari sisi yang lain itu belum tentu. Contoh, diberikan satu amal seorang keturunan satu saja
mungkin serba-serbi banyak dibaca. Wah ini mungkin di antara Allah masih belum memberikan amanah pada seseorang tadi, yaitu mungkin dia belum mampu dari sisi apa. Walaupun dilihat dari segi materi dia lebih, kadang-kadang kalau seseorang dia ini ingin bertemu sebentar saja, saya ini kok dari segi materi ini Masya Allah pas-pasan bahkan kurang. Tapi apa Allah SWT berikan amanah yang begitu sepertinya berat sekali, karena seseorang tadi itu menekuni amanah, kemudian dia pegang betul-betul, kemudian dia istiqomah menunaikan amanah, maka Allah SWT berikan kekuatan dengan Allah SWT kekuatan itu semua. Kadang-kadang kita ini saya tak bisa bingung, belum apa-apa udah ada kata-kata bingung. Maka penting sekali kita ini terus memperbaiki kualitas tanggung jawab, khususnya kepada diri sendiri. Dan memang dia memiliki keluarga, kemudian dia tunaikan amanah. Maka di sini amanah seorang laki-laki sepertinya banyak sekali. Bapaknya diberikan amanah di dalam keluarganya, satu aspek pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan. Setelah dia kerja, datang ke rumah, ada lagi pekerjaan, karena dia istiqomah menjaga daripada ini amanah. Maka Allah SWT berikan kemampuan untuk dia menjalankan amanah. Kemudian amanah yang kedua, amanah dari pada lingkungan, dan ini adalah amanah dari Allah. Andaikan kita ini mengeluh terus, bisa jadi Allah SWT mencabut dari ini amanah. Maka ada seorang guru itu menyampaikan kepada saya, kalau orang itu sudah diberikan amanah, kemudian dia pegang betul-betul ini amanah, maka Allah SWT akan berikan amanah yang lain. Terus hari-hari dia semakin Allah SWT angkat derajatnya dengan menunaikan amanah dengan semua. Amanah yang terbesar buat kita adalah bagaimana pikirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya Nabi itu memikirkan umat. Ketika menjelang akhir hayatnya, Rasulullah itu keluar dari mulutnya umat ini. Kalau kita bukan, bagaimana pikirnya baginda Nabi menjadi pikir kita. Berarti kita ini meniru perjuangan yang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ini meniru apa yang Allah amanahkan kepada baginda Nabi SAW setelah itu dipegang oleh Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka setelah baginda Nabi SAW wafat, amanah agama ini dilanjutkan dapat dipasang. Yang terakhir yaitu maka dalam ayatnya sebaik-baiknya Allah tidak ada lain yaitu
Jikalau kita merasa menjadi umatnya baginda Nabi, apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi? Walaupun mungkin terasa berat, walaupun mungkin terasa kita ini terbebani, kalau kita ini ingin meneruskan perjuangan di baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diamanahkan dan bahkan dia juga ingin dijadikan umatnya baginda Nabi. Apa yang Allah berikan? Kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama ini dan ini adalah tanda orang beriman yang telah diberikan amanah yang besar. Tanggung jawabnya para nabi tidak ada dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru seseorang di dalam kebaikan, mengajak seseorang ini menuju perkataan yang baik, walaupun mungkin di dalam dirinya ini masih banyak kekurangan, karena dia ini memegang amanah yang besar, maka bagaimanapun dia berupaya menunaikan amanah yang besar ini, dia pegang tanggung jawab. Maka kita bisa besok sampai bolak-balik Mekah Madinah, bagaimana nanti dengan saya baginda Nabi itu macam-macam yang kalau ada suasana iman, suasana kebaikan, dia akan mengikuti. Kalau memang tidak ada suasana seperti kalau ini kadang-kadang memarah daripada menunaikan amanah tanggung jawab. Amanahnya yaitu juga daripada perbuatan. Sederhana saja tidak membuat suasana kebaikan di dalam rumah itu seperti tidak membaca Quran, saling tolong-menolong, bergotong-royong, kemudian barang-barang kita ini di rumah itu saling melihat kekurangan kemudian disempurnakan dengan kelebihan-kelebihan kita. Di dalam rumah itu pasti akan kelebihan dan kalau seseorang ini ada kekurangan, mestinya dia saling menyempurnakan. Maka di situ akan terwujud saling menunaikan amanahnya dengan tanggung jawab. Dari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbadan orang-orang Islam yang besar ini sehingga mendapatkan pahala yang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila subiha bisolati lihat atau sanari wastighfar doa orang yang ingin dia mendapatkan hasil daripada dia ingin menunaikan amanahnya, yaitu bagaimana dia menjaga sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pintu langit. Apa maksudnya?
pintu surga, pintu surga. Kamu tidak menggunakan kita ingin diberikan oleh Allah, kemudian dibukakan pintu-pintu surga. Yang kedua, wajiban doa, yaitu doanya itu dijawab dan diterima oleh Allah, kemudian dikabulkan ya, mudah-mudahan kita semua termasuk sudah belas, mudah kita semua diberikan kesukaan Allah sehingga hatam penetapan puasa dan walaupun kita ini baca Quran yang mendapatkan ibaratkan kita menggunakan juz minimal dalam satu bulan Ramadan itu sangat merayakan ini Ramadan dan selalu daripada masalah-masalah dan berikan istiqomah dalam ibadah dan